Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajar 1. Fokus pembelajarannya bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajarannya dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dari kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam,
ada laut dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Benny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi Sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Kalian simak baik-baik ya pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Yaitu dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengetahuan Edo bertambah tentang makan makanan khas dari setiap negara ASEAN. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Pengalaman belajar yang diperoleh Benny adalah Benny bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Yaitu Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke area pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Ini kalian kerjakan di buku tulis ya. Sama yang ini, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks bacaan tadi. Oke?
Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN adalah ikut serta dalam MIE, Masyarakat Ekonomi ASEAN, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Sekarang kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Kalian perhatikan. Nah, ini adalah magnet batang. Selanjutnya, magnet silinder. Nah, ini magnet jarum. Ini magnet ladang. Magnet lingkaran, ya. Kalian perhatikan baik-baik. Macam-macam magnet. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian perhatikan baik-baik pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Iya, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Yaitu magnet alami dan magnet buatan. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U artinya utara, yang menunjukkan kutub utara magnet. Sedangkan S artinya selatan, yang menunjukkan kutub selatan magnet. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Magnet ladang merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Oke, ini dicatat di buku tulis ya, dicatat ya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S.
N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North, yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South, yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda, ladam, dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Kalian amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Ini formulir A. Formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Yang pertama, identitas diri. Terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Yang kedua, jenis lomba yang akan diikuti. Kemudian, tanda tangan nama lengkap. Formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ya, yang pertama, identitas diri. Terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa. Yang kedua, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilihan pertama, pilihan kedua. Tanda tangan nama lengkap. Kalian amati ya. Selanjutnya, perhatikan pertanyaan-pertanyaannya. Ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Dalam formulir tadi, apa saja yang kalian temukan? Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari formulir A? Pertanyaan keempat, apa tujuan dari formulir B? Pertanyaan kelima, mengapa formulir itu kita butuhkan? Pertanyaan keenam, kapan kita mengisi formulir? Pertanyaan ketujuh, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Ya, dikerjakan di buku tulis. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.